Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Kurator Kepailitan PT Sritex menyebut sejumlah hak eks-karyawan Sritex seperti pesangon hingga THR belum bisa diberikan. Pihak kurator masih fokus soal penilaian aset. Menurut Kurator Kepailitan PT Sritex, masih dilakukan penilaian aset atau appraisal independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Setelah penilaian aset pilot selesai, baru akan eksekusi lelang mulai dari harta bergerak hingga kendaraan. Setelahnya, lelang gedung hingga mesin. Bagaimana proses kita? Ini masih running terus ini. Kita masih kerja terus, masih melakukan penilaian, bahkan barang yang sekecil apapun masih kita nilai dan kita jangan sampai terlewat di situ. Jadi baru bisa diberikan ketika semua terjual, Mas. Betul. Ada langkah lain nggak selain itu? Nggak ada. Memang proses kepailitan seperti itu. Ya. Sementara itu, Kejagung mendalami peran bank-bank daerah dan bank negara dalam pemberian kredit kepada PT Sritex. Menurut Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, penyelidikan kasus akan masuk dari pintu-pintu keuangan negara guna mendalami indikasi penggunaan uang negara di dalamnya. Sebelumnya, Kejagung menetapkan 3 tersangka kasus pemberian kredit perbankan PT Sritex, yakni Dirut PT Sritex periode 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto, pemimpin divisi korporasi PT BJB, Diki Syahbandinata, dan Dirut PT Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa. Karena berkaitan dengan Sritex, karena itu adalah bank swasta, maka kami akan lebih fokus kepada bank-bank pemerintah dan bank daerah. Kenapa? Karena pintu masuknya adalah dari unsur keuangan negaranya. Kalau di situ ada uang negara, ya kan? Karena di beberapa bank pemerintah, termasuk bank daerah itu kan ada uang negara yang ditempatkan di situ, ya, atau yang dipisahkan, maka itu menjadi bagian dari keuangan negara, maka kami bisa masuk dari pintu itu. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penangkapan pimpinan Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Jokowi menegaskan semua harus patuh pada proses hukum yang berlaku. Kejaksaan Agung menangkap pimpinan Sritex Iwan Setiawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit yang mencapai 3,6 triliun rupiah. Kejagung menangkap pertama PT Sritex. Ya, kita ikuti semua proses hukum yang ada sebagai masyarakat. Pasti tindakan penegakan hukum itu pasti ada fakta, ada buktinya. Ya, kita ikuti aja. Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama Sritex periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto. Penangkapan terkait proses penyidikan dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex. Selain pimpinan Sritex, Kejagung juga menangkap Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mapa dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Diki Syahbandinata. Oleh bank ini tidak dilakukan verifikasi yang baik, tidak dilakukan penilaian yang baik, sehingga ketika ini mengalami kegagalan, tidak bisa dilakukan katakanlah penyitaan terhadap upaya pengembalian recovery aset yang ada dari pihak bank itu. Jadi tentu di situ ada kerjasama, ya, makanya di persangkannya itu tentu pasal yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam waktu ini kan akan fokus terhadap perbuatan yang sudah dipersangkakan kepada 3 tersangka ini, itu, ya kan? Penyalahgunaan pinjaman kredit PT Sritex ke kasus korupsi oleh Kejagung dikarenakan Kejagung melihat peminjaman kredit oleh Bank BJB dan Bank DKI dianggap tidak memenuhi prosedur pemberian kredit karena tanpa agunan. Pasalnya, PT Sritex berpredikat BB- atau memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi. PT Si Rezeki Isman Tbk hanya memperoleh predikat BB-.
atau memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A. Peneliti anti korupsi menduga besarnya pemberian kredit untuk PT Sritex yang berisiko gagal bayar bisa saja karena ada faktor jejaring politik yang kuat. Pukat pun menyarankan Kejagung perlu menggandeng PPATK guna menelusuri aliran dana PT Sritex. Harus dicek apakah ada bentuk-bentuk kickback atau misalnya suap atau gratifikasi, atau bukan sekadar, kadang-kadang tidak berbentuk materi, Mbak. Kadang-kadang misalnya dalam bentuk KTPLC gitu ya, misalnya diloloskan karena jejaring politik, karena misalnya nih direkomendasikan oleh pejabat-pejabat. Harus ditelusuri semua perolehan kreditnya dari mana saja dan penggunaan kreditnya untuk apa saja dengan meminta bantuan PPATK, sehingga nanti kelihatan ini uang yang diberikan oleh bank-bank BPD dan bank-bank BUMN larinya kemana saja gitu ya. PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 24 Oktober 2024 dan resmi menutup operasinya pada 1 Maret 2025. Akibat dari pemberian kredit tersebut, PT Sritex dan anak perusahaannya terlilit utang hingga 3,5 triliun rupiah yang belum dibayarkan hingga Oktober 2024. Sementara kerugian negara mencapai 692 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV.